Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudrajat dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dari kelas B. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber. Wawancara kali ini bertemakan tentang nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa lama, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Wawancara kali ini bertemakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Muhtar. Umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Depok dan saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan yang sama seperti Ajat, yaitu Teknik Elektro. Bang, kan saya di sini pengen bertanya-tanya ya tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan sebelumnya saya pengen tanya nih, apa sih hak dan kewajiban itu sendiri menurut abang? Menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita terima setelah kita melaksanakan serangkaian kegiatan atau kewajiban. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bersifat wajib, dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kan hak dan kewajiban ini ada di Indonesia ya? Iya. Kenapa sih bisa ada hak dan kewajiban di Indonesia itu sendiri? Menurut pandangan saya, kenapa hak dan kewajiban warga negara ada di negara Indonesia? Karena Indonesia menganut sistem politik yang demokratis. Jadi hampir di setiap negara yang sistem politiknya demokratis, itu pasti setiap warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban seperti itu. Nah, kalau menurut abang sendiri nih, contoh-contoh hak dan kewajiban itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Hak-hak warga negara yang harus didapatkan dari negara adalah seperti hak hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk beribadah, hak untuk melanjutkan hidup dan memperoleh keturunan. Dan kewajiban Kayak apa sih kewajiban? Jadi kewajiban warga negara adalah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh wakil rakyat dan pemerintah yang sah di negara itu. Jadi seperti kita bawa SIM saat berpergian dengan kendaraan bermotor, atau membayar pajak setiap tahunnya, ataupun kayak mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata hal kecil itu pun adalah bagian dari pemenuhan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kalau abang sendiri nih, udah ngelaksanain belum sih hak dan kewajiban itu sendiri dalam kehidupan abang sendiri? Kalau saya jujur, untuk kewajiban saya masih belum sempurna, Bang Ajar. Jadi saya udah lakuin, tapi tahapannya masih belum sempurna lah. Saya udah melaksanakan kewajiban tapi masih belum sempurna. Masih banyak yang kurang. Iya, masih banyak yang kurang. Nah, menurut abang sendiri nih, perlu nggak sih adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban itu? Menurut saya, hak dan kewajiban itu sangat perlu untuk seimbang, karena jangan sampai kita hanya menuntut hak tapi kita disuruh untuk melaksanakan kewajiban kita nggak mau. Jadi harus seimbang lah istilahnya. Jadi harus seimbang, nggak boleh berat. Iya, kalau Anda mau dikasih hak oleh negara, ya Anda harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kalau tanggapan abang nih tentang orang yang melaksanakan kewajiban dan ada juga orang yang nggak mau melaksanakan kewajiban, itu pendapat abang gimana tanggapannya? Kalau saya ketemu sama orang yang istilahnya melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, saya apresiasi, saya senang melihat orang itu patuh sama peraturan, dan saya bisa jadiin orang itu sebagai motivasi buat saya untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan lebih baik lagi. Dan kalau saya ketemu sama orang yang istilahnya melanggar kewajibannya sebagai warga negara, saya akan kasih tahu dia pelan-pelan, saya nasihatin. Iya, saya nasihatin, kasih arahan. Iya, kasih arahan. Nah, kalau
pendapat abang nih, kalau hak dan kewajiban itu di negara Indonesia itu udah terlaksana dengan baik belum sih? Menurut saya untuk yang belum terlaksana dengan baiknya adalah hak. Contoh, kita sebagai warga negara punya hak untuk memiliki identitas. Jadi menurut saya untuk hak memiliki identitas itu belum merata. Contoh kasusnya adalah untuk di provinsi ibu kota itu bikin identitas seperti KTP itu prosesnya kan cepat. Nah sementara di daerah lain itu bisa memakan waktu yang lama atau berbulan-bulan. Jadi seperti itu, belum merata. Berarti masih ada, Iya, masih ada kekurangan. sebenarnya kurang. Nah, untuk pendapat abang nih, misalnya ada orang yang belum mendapatkan haknya dari negara itu, menurut abang gimana? Saya sebagai generasi penerus bangsa, saya akan coba perjuangkan hak-hak orang itu. Seandainya orang itu berada jauh dari saya, itu bukan di lingkungan saya, mungkin saya pertama akan datang dulu ke tempat itu, saya pelajari dulu hak apa yang belum dipenuhi dari negara. Setelah itu saya akan mencoba menyuarakan hak yang belum dapat itu kepada pihak pemerintah. Berarti ikut Iya, ini ya? iya ikut menyuarakan. Iya. Terus misalnya sanksi nih, kalau sanksi yang tepat apa sih buat orang yang nggak menjalani kewajiban Sebagai warga negara? Sanksi yang tepat menurut saya tergantung pelanggarannya. Jadi kalau pelanggarannya itu pelanggaran yang berefek untuk diri dia sendiri, saya rasa itu sanksi teguran dan denda itu udah cukup. Jadi kita ambil contoh kamu ngebawa helm, ya kan? Kamu ngebawa helm, itu kan efeknya untuk kamu sendiri kan? buat diri sendiri. Iya, buat diri sendiri. Nah di situ polisi sebagai penegak penegak hukum ya bisa menegur Anda gitu dan memberikan sanksi berupa denda. Dan seandainya pelanggaran kewajiban sebagai warga negaranya itu udah berat, udah mengancam stabilitas dan keamanan negara, kayak korupsi atau terorisme atau pungutan liar, itu harus ada tindakan hukum yang dilakukan. Bisa ada tindakan tegas gitu. Iya. Oke, mungkin gitu saja wawancara saya dengan Bang Lutfi. Ya mungkin Bang Lutfi punya pesan dan kesan buat orang yang belum melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Saya ada sedikit kesan dan pesannya. Jadi pesan dari saya, ayolah kita laksanain kewajiban kita sebagai warga negara, karena kita kan hidup di lingkungan negara, dan negara itu punya peraturan dan tata tertibnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus patuhin itu, kita harus laksanain itu. Dan sebenarnya setiap peraturan dan tata tertib itu kan balik lagi jadi baik juga buat kita kan. Kalau kita laksanain baik bakal berimbas pada diri kita ya. Iya. Oke, makasih juga nih Bang Lutfi atas wawancara dan waktunya. Ya mungkin cukup sekian dari wawancara saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita perkenalkan dulu narasumbernya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purnomo, bisa dipanggil Ipung. Saya sendiri sekarang bekerja di suatu bimbel sebagai tutor matematika IPA. Oke, boleh dilanjut. Ya kan saya di sini tuh ingin mewawancarai tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya saya pengen tanya nih, menurut Mas Ipung, apa sih pengertian hak dan kewajiban? Kalau menurut saya sendiri ya, hak itu adalah suatu hal yang dapat kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, kalau untuk kewajiban sendiri itu adalah suatu hal yang harus kita laksanakan untuk memenuhi hak yang akan kita dapatkan nanti. Nah, antara hak dan kewajiban ini sendiri itu adalah suatu hal yang sangat berkaitan erat.
Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau buat di Indonesia nih, apa aja sih contoh-contoh hak dan kewajiban itu sendiri? Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri itu hak yang kita ketahui itu ada hak asasi manusia. Nah, kemudian itu ada hak warga negara, dan selain itu juga ada hak sebagai anggota organisasi. Nah, dari setiap pengaplikasiannya itu berbeda-beda. Kalau untuk hak warga negara sendiri itu kita contohnya itu seperti hak untuk melaksanakan pemilu, kemudian hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Kalau untuk hak asasi manusia itu sendiri hak yang secara fitrah itu kita dapatkan dari sejak lahir. Nah, contohnya kayak kita itu harus mendapatkan hak untuk hidup, kemudian hak untuk bergaul dengan sesama, kemudian juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kira-kira ini seperti itu. Tadi kan Mas sudah nyebutin ya contoh-contoh hak maupun contoh kewajiban. Nah, untuk Mas sendiri itu udah merasakan itu semua belum sih? Udah kayak ngejalanin? Kalau untuk hak dan kewajiban itu sebagai fitrah manusia itu wajib. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendapatkan hak yang kita ingin peroleh itu salah satu syaratnya adalah terlaksananya kewajiban. Nah, sebagai hubungan timbal balik manusia itu apabila kita berbuat baik dengan seseorang, maka sudah sepatutnya kita juga harus berbuat baik. Nah, sepertinya itu analoginya sama dengan hak dan kewajiban. Jadi kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu kita akan mendapatkan hak atas apa yang kita sudah perbuat. Gitu sih sepertinya. Tapi kalau hak dan kewajiban itu kan saling berkaitan ya. Itu kenapa sih perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban? Nah, untuk antara keseimbangan hak dan kewajiban itu ya, menurut pandangan saya, apabila salah satu unsur tidak dipenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi jika misalkan gini, kita melaksanakan misalkan tugas sebagai anak di rumah, seperti membantu orang tua, terus kemudian membantu ibu dan bapak. Kemudian di sini kalau kita tidak mendapatkan hak sebagai anak, itu juga sepertinya kurang berkesinambung gitu. Jadi kalau untuk hak sendiri itu jadi sangat berkaitan erat sih kalau menurut saya. Harus ada keseimbangan. Iya, keseimbangan. Nah, ini Mas, kalau kesannya nih buat hak dan kewajiban yang di Indonesia nih, kan kayak di Indonesia kan kayak masih banyak kurangnya gitu ya. Itu ada nggak kesannya di sana? Nah, kalau kesan sendiri saya tuh kalau misalkan hak untuk hak itu dari segi pandangan saya, dari warga negara Indonesia itu banyak yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Contohnya hak untuk mendapatkan kehidupan layak, kemudian untuk hak pendidikan ya. Nah, itu juga sebetulnya merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, karena di sini ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Jadi kalau misalkan ada warga yang belum mendapatkan hak, itu sudah sepatutnya harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa memberi solusi, kemudian bisa mencari akar permasalahan. Karena apa? Karena di sini apabila suatu hak tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan bernegara ke sananya gitu. Mungkin itu aja ya pertanyaan dari saya, dan selebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.